dua kata dari jurusan Arsitektur Lanskap yang diwakili oleh Bapak Eko Adi Setiawan, STMT. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ketua IALI PD DKI Jakarta, Bapak Insinyur ya. Yang terhormat narasumber kita, Bapak Faris Fadil Al-Kamar SP, yang terhormat juga Ibu moderator kita, Ibu Insinyur Evi Indrawati MSI, dan Bapak Ibu sekalian, serta adik-adik mahasiswa, salam sejahtera bagi kita semua. Ini adalah kerjasama antara Prodi Arsitektur Lanskap dengan PD IALI DKI Jakarta, juga dalam peran lanskap hortikulturis dalam industri arsitektur lanskap. Yang mungkin ini maksudnya dalam industri lanskap begitu ya. Kalau arsitektur itu ilmunya. Saya sambut baik, kegiatan ini adalah juga kita gabungkan dengan kuliah dosen tamu sehingga kita menambah wawasan ya bagi keilmuan kita. Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 13 juga tahun 2010 hortikulturis kita semoga bisa jadi hortikulturis nasional, provinsi, kabupaten, kota, sehingga mewarnai keilmuan arsitektur lanskap dalam soal desain, mendesain, memperbaiki lingkungan menjadi lebih baik lagi. Oleh sebab itu, selamat berpresentasi, berbagi ilmu. Kata saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko atas sambutannya. Sekarang selanjutnya adalah opening remark dari IALI Jakarta Bapak Evan Sanjaya. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Evan. Terima kasih. Baik, terima kasih Olive. Selamat siang untuk semua yang hadir dalam acara Sharing of Knowledge kali ini yang berlangsung secara online. Semoga kita semua diberi kesehatan yang. Terima kasih untuk jajaran Prodi Arsitektur Lanskap Universitas Trisakti, terlebih kepada Kaprodi di sini Bu Hiniati yang diwakilkan oleh Sekretaris Prodi Pak Eko. Selamat selalu Pak Eko. Amin, amin. Yang telah bersedia menjadi mitra IALI Jakarta untuk mendukung program yang pertama, program IALI Jakarta Coast to Campus. Nah, memang ini Trisakti mitra kami yang program atau acara ini adalah mengejawantakan salah satu tugas besar sebetulnya dari Arsitek Lanskap Indonesia atau IALI. Dalam hal ini kami mewakili pengurus daerah IALI DKI Jakarta. Nanti mungkin kita sebagai salah satu bagian dari seluruh pengurus-pengurus daerah IALI maupun pengurus cabang IALI di seluruh Indonesia untuk dapat mewujudkan dan mengajak para stakeholder khususnya dalam bidang arsitektur lanskap untuk sama bersatu memikirkan masa depan, keberadaan, dan kelangsungan lanskap. Ini mungkin salah satu. Siapa sih sebetulnya stakeholder IALI yang berperan penting di samping pengurus nasional, pengurus daerah maupun pengurus cabang? Di antaranya adalah pihak akademis, dalam hari ini kampus, kemudian pihak pemerintahan, pihak profesional atau mungkin praktisi, pihak-pihak badan usaha, baik konsultan maupun kontraktor, pihak mitra industri, produsen atau penyedia bahan material, baik itu landscape dan hardscape, kemudian pihak organisasi
organisasi kemasyarakatan atau komunitas yang terkait atau bisa berkaitan dengan dunia arsitektur landscape. Tanpa kerjasama yang terjalin dari stakeholder di provinsi ini tidak akan berkembang sempurna. Cara ini adalah kali pertama IALI Jakarta mengajak mitra akademis yang kebetulan berawal dari kampus Trisakti. Tapi tidak menutup kemungkinan IALI Jakarta akan bekerjasama juga dengan kampus yang lain yang memiliki prodi arsitektur lanskap khususnya, juga tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan bidang yang serumpun atau yang terkait misalnya dengan arsitektur, sipil, perencanaan wilayah, bahkan ekonomi, sejarah, arkeologi, atau lain-lainnya. Semakin banyak ilmu yang didapat dan beraneka, semakin kuat karakter seorang arsitek atau calon arsitek. Mungkin ini bisa dikaitkan dengan pemerintah, Plan Dunia Pendidikan, MBKM, nggak salah ya, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini mungkin terkaitannya dengan situ. Makanya IALI Jakarta dengan ini mencoba mengarah atau menjembatani ini semua. Bapak-bapak dan ibu rekan sejawat maupun adik mahasiswi, tidak kemungkinan IALI Jakarta juga akan sama dengan kampus di luar Jakarta. Akan tetapi tentunya IALI Jakarta akan berkolaborasi juga dengan pengurus daerah atau mungkin pengurus bank setempat dengan diketahui oleh pengurus nasional sebagai organisasi induknya. IALI dalam kepengurusannya memang memiliki wilayah otonomi, tetapi menurut kami itu bukan batas yang memisahkan keluarga besar ini. Untuk rekan-rekan semua, adik mahasiswa yang saya hormati, IALI Jakarta saat ini baru memiliki program. Yang pertama, webinar series IALI kan 3 kali. Kemudian yang kedua, IALI Jakarta Kampus yang sekarang ini kita jalankan. Kemungkinan IALI Jakarta sedang mencoba memfollow up untuk mengadakan kegiatan siarah arsitektur lanskap. Sedang kami follow up. Kemungkinan di bulan September kami mencoba mengadakan tur bersama siarah arsitektur. Lokasinya di mana nanti kita bicarakan, kemungkinan di Jakarta. Acara yang diselenggarakan IALI pada hari ini, atau IALI Jakarta, tentunya didikan audiens namanya adalah mahasiswa arsitektur lanskap. Menutup kemungkinan juga untuk kalangan profesional arsitek lanskap dan juga umum. Nah, ini adalah sifatnya lebih mencoba ya. Mohon maaf jika nanti ada bahasa-bahasa yang mungkin lebih santai, milenial, santai aja gitu, nggak ada masalah, tidak usah terlalu formal. Ini adalah acara series pertama dari kampus Trisakti, arsitektur lanskap yang bekerja sama dengan IALI Jakarta. Rencananya kita sudah mempersiapkan kurang lebih 6 series. Ini series yang pertama. Semoga berikutnya ada kampus-kampus lain yang juga dapat bekerja sama dengan kami. Sangat berharap dan acara sharing of knowledge ini pada hari ini kami berjudul Peran Lanskap Kutulis
dalam industri arsitektur lanskap. Jadi dalam dunia arsitek lanskap juga dalam dunia arsitektur lanskap ilmuannya, yang nanti akan dibawakan oleh saudara Faris Fadil yang akan memberikan materi aman. Beliau menggeluti dunia industri arsitektur hortikulturis atau landscape hortikulturis ini di Indonesia maupun di luar ya, di Timur Tengah juga. Beliau eksis di sana. Untuk mengenal Mas Faris ini, mungkin ada YouTube channelnya nih. Ada YouTube channelnya. Kalau tidak salah nih, mohon kalau dikoreksi ya Mas Faris. Faris the Landscape Horticulturist. Kurang lebih itu ya. Iya, betul. Nanti kalau salah atau nanti bisa di kolom chat di barangkali ada yang mau melihat lebih jauh. Syukur bisa like dan subscribe ya Mas Faris. Ya. Atas sebetulnya apa sih itu landscape? Nah, series pertama ini membahas mengenai perannya. Mungkin nanti dia akan datang, semoga Mas Faris bisa sharing lagi, membantu lagi, berbagi ilmu lagi dalam dunia landscape horticulturis yang peran dan fungsinya itu seperti apa dalam landscape atau industri landscape. Nanti silakan kita simak seri berikutnya. Dan landscape horticulturist ini sebetulnya apakah termasuk dalam ranah profesi landscape atau profesi arsitek landscape? Nanti mungkin pembahasan lagi dengan seluruh keluarga besar Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia. Saya seharusnya mungkin bisa masuk sebagai kategori yang bisa mendukung industri arsitek. Sebelum saya akhiri opening remark ini, kami menginformasikan bahwa acara ini diselenggarakan bersama Prodi Arsitek Universitas Trisakti yang pada hari ini saya sebutkan seri pertama. Dan selanjutnya saya beritahu bocoran dulu. Berikutnya nanti diantaranya bertopik tentang landscape art, landscape planner, green building, landscape arborist. Nah, ini nanti ada kaitannya. Apa itu landscape arborist, apa itu landscape horticulturist. Nanti Mas Faris dan kawan-kawan nanti ikut berbagi lagi ya. Kemudian nanti ada juga extreme sport. Itu yang coba kami kenalkan untuk YALI Jakarta kampus. Dan minggu depan ini sebagai informasi tanggal 18 Juni YALI Jakarta melanjutkan program webinar series keempat tentang mengelola ruang terbuka hijau Jakarta. Berkelanjutan. Pembicaranya nanti ada Pak Bambang Sulistiantara, Pak Nirwono Yoga, Ibu Silia Yuslim, dan pembahasnya ada Profesor Manlian Simanjuntak, nanti R dan dimutator Larasati. Semoga yang hadir di sini semua bisa ikut kembali dalam acara-acara kami, acara program kegiatan YALI Jakarta. Dan kami juga menginformasikan bahwa seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh YALI Jakarta didaftarkan untuk memenuhi persyaratan program pengembangan profesi. Jadi untuk mendapatkan SKPK, namanya
khususnya bagi anggota IALI teregistrasi atau anggota aktif IALI. Bukan berarti anggota yang belum masuk ke dalam IALI tidak. Tapi itu kalau anggota IALI teregistrasi langsung terdaftar dalam sistem. Kurang lebih seperti itu ya, walaupun mungkin sistemnya saat ini. Akhir kata, kami dari IALI Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prodi Arsitektur Lanskap Sakti dan seluruh peserta dalam acara ini. Terima kasih Pak Eko yang berkenan bekerjasama dengan kami IALI Jakarta, dan semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga IALI Jakarta akan selalu berusaha memberikan semaksimal mungkin yang kami bisa. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih dan salam sehat dan salam hijau lestari. Demikian. Terima kasih Pak Evan atas opening remarks-nya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memutarkan video menjelajahi Taman Tebet yang baru sebelum kita mulai pada inti acaranya. Oke, sebentar ya Bapak dan Ibu. Lagi iseng jalan-jalan, ngelihat. Halo, saya lagi di Taman Tebet nih sekarang. Lagi iseng jalan-jalan, ngelihat salah satu hasil karya saya sebagai seorang hortikulturis. Kita lihat nuansanya Taman Tebet di sore hari. Ini sekitar jam 6 sore sekarang. Well, guys, tanaman-tanaman yang ditanam di sini itu alhamdulillah adalah hasil kolaborasi saya dengan Siura Studio. Saya kebetulan membantu mereka dalam membuat rekomendasi jenis softscape atau jenis tanaman yang ditanam di area Taman Tebet. Dan ini proyek yang cukup menantang karena kita membangun sebuah taman di atas taman yang eksis tadinya. Dulu banyak sekali pepohonan di sini dengan berbagai macam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar sekali gitu kan. Nah, itu tanaman-tanamannya. Jadi emang di sini kita pilihkan tanaman-tanaman sesuai dengan ekologi masing-masing. Ada yang ditanam di sekitaran di sepanjang sungai. Kemudian ada yang wetland area yang jajaran pohon-pohon talas itu di sekelilingnya juga air. Airnya dapat dari mana? Yaitu dari saluran pembuangan warga. Terus kemudian di sebelah sana ada area rumput ya. Ini dulu taman ini sudah ada pohon-pohon besar dan kecil macam-macam, seperti hutan lah ya, agak kurang rapi, lalu kemudian didesain dan dibangun ulang dan hasilnya luar biasa cantik. Ini jembatannya disebut dengan Infinity Bridge. Keren jembatannya, melambangkan kontinuitas ya, kreativitas. Kemudian ada juga tanaman-tanaman yang bertemakan urban juga ditanam di sini. Itu di sana ada tempat bermain, ada playground. Proyek ini sangat menantang. Kenapa? Karena kita harus membangun sebuah taman yang baru di atas taman yang lama dan mempertahankan sebisa mungkin dan sebanyak mungkin pepohonan yang ada. Jujur aja, ketika taman ini dibuat, banyak banget pohon-pohon yang sudah tidak layak dan punya risiko besar jika dipertahankan sebagai pohon landscape. Nah, salah satu tugas saya di proyek ini adalah
saya melakukan asesmen atau penilaian pada pohon-pohon individu by individu di atas taman ini, dan itu yang masuk dalam record sekitar 1.800 nyaris 1.900 batang pohon. Itu nggak termasuk yang ukuran kecil-kecil, sebab kalau yang ukuran kecil-kecil termasuk, wah itu bisa 2.000 batang lebih mungkin pohon yang diakses. Sekarang saya sedang ada di area yang menyeberangi jalan sepanjang jalan Tebet yang menghubungkan Tebet Barat dengan Tebet Timur. Itu di bawah saya jalanannya, dan di belakang jembatan ke arah taman di sebelah utara. Jadi saya masuk dari taman sebelah selatan. Nah, ini kondisi taman di bagian utara. Pohon-pohon eucalyptus deglupta ini atau rainbow tree ini dulu yang nanamnya adalah sahabat saya Pak Hadi. Sekarang udah mungkin tingginya sudah sampai 17-18 meteran pohon-pohon ini. Mostly dipertahankan, hampir semua dipertahankan si pohon eucalyptus, kecuali yang terpaksa mesti hanya ada 1 atau 2 gitu ya, yang harus dipindah karena terkena struktur. Oke, sekarang kita turun ke bawah. Ini keren, cuman sayangnya lightingnya belum bisa terlalu kelihatan. Oke, night ride. Malam hari kita berkendara di Taman Tebet. Nah, ini Mas Anton aja nggak ngalamin kali ini malam-malam naik mobil di Taman Tebet. Lightingnya keren. Keren lightingnya. Taman ini jadi cantik banget. Semoga bisa segera dibuka dan dinikmati banyak orang. Keren ya. Sayang lampu jembatan Infinity Bridge-nya nggak dinyalain. Kalau dinyalain pasti kelihatan banget bagus. Parkir Land Rover di situ. Okay. Everyone loves spreadsheets. Actually, Mohon maaf Bapak Ibu, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus yang akan diikuti oleh diskusi, tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Ibu Insinyur Eti Indrawati selaku moderator. Kepada Ibu Insinyur Eti Indrawati MSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Olive. Terima kasih untuk semuanya, kepada Ketua IALI, Pak Evan Sanjaya, kemudian kepada Pak Eko sebagai mewakili Prodi Arsitektur Lanskap, dan juga kepada narasumber kita, Pak Faris Fadil, dan juga pada rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah hadir pada Zoom ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin saya tidak panjang lebar, kita akan memulai saja. Jadi sebelumnya saya akan menyampaikan profil yang ada di meja saya ini banyak banget ya Pak Faris. Pengalamannya banyak, jadi mungkin sebagian saja. Nah,
Pak Faril ini lulusan dari Institut Pertanian Bogor tahun 2004 ya Pak. Tahun 2004, kemudian beliau lahir, aduh muda banget nih. Muda dari saya tuh beda 20 tahun. Kita santai aja ya Pak. Saya ini saya memang pengajar di sini sudah lama. Jadi lahir tahun 1979, kemudian menyelesaikan S1-nya tahun 2004. Kemudian di bidang program studi hortikultura jurusan budidaya pertanian Fakultas Pertanian Bogor. Nah, kemudian beliau sekarang ini bergabung dengan grup Ruang Hijau sebagai senior hortikulturis dan arboris di PT Ruang Hijau, dan kemudian juga menjadi Vice Director di PT Tata Hijau Asri, dan juga Tropical Terra Nursery dan Alkido Instructor. Aduh, banyak banget nih Pak. Hebat juga ya membagi-bagi waktunya. Mungkin ini sudah ditayangkan kegiatannya atau pengalaman bekerjanya. Ini juga selain di Indonesia juga di banyak kegiatan di Timur Tengah ya Pak ya. Nah, mungkin itu pengalaman dari Pak Faris Fadil. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Faris untuk menyampaikan materinya. Silahkan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Eti sebagai moderator. Salam kenal teman-teman rekan-rekan profesi landscape semua. Terutama saya mengucapkan terima kasih buat IALI DKI, Mas Evan. Terima kasih dapat kesempatan buat saya memperkenalkan profesi landscape hortikulturis di Indonesia. Lalu kemudian terima kasih juga untuk Universitas Trisakti, khususnya untuk program studi arsitektur lanskap di Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan. Karena kesempatan ini sebetulnya sudah lama sekali saya nantikan, saya bisa membagi pengalaman, membagi ilmu tentang landscape hortikultur kepada dunia landscape, terutama dunia landscape arsitek ataupun juga dunia arsitektur. Agar tidak panjang lebar, mungkin saya akan share materi yang sudah saya siapkan. Sudah muncul ya? Oke, baik. Yang pertama tentang landscape atau hortikultur, saya yakin teman-teman yang hadir di sini sudah paham betul apa yang disebut didefinisikan sebagai sebuah landscape atau sebagai sebuah tapak lanskap dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk hortikultura sendiri, hortikultur itu berasal dari bahasa Latin hortus yang arti pekarangan, dan culture arti budidaya. Jadi dulunya hortikultur itu adalah sebuah ilmu budidaya tanaman pekarangan yang terdiri dari tanaman buah, tanaman sayuran, dan tanaman hias. Juga termasuk diantaranya adalah apiari atau ternak lebah. Nah, spesifik untuk landscape hortikultur sebetulnya adalah sebuah terapan dari ilmu hortikultura pada bidang landscape. Nah, perbedaannya ada sangat banyak antara ilmu hortikultura pada tanaman produksi atau budidaya dengan hortikultura pada landscape. Karena memang bidang pekerjaannya berbeda, sehingga penerapan, pelaksanaan, dan aplikasi dari horticulture science pada dunia landscape tidak sama dengan horticulture science pada dunia tanaman produksi. Saya ambil contoh misalkan untuk pohon mangga misalnya. Sebuah orchard atau sebuah perkebunan mangga, maka pohon mangga yang dikehendaki adalah untuk dipanen buahnya. Maka bentuk pohon mangganya tentu tidak akan sama dengan pohon mangga yang dikehendaki untuk misalkan sebagai tanaman peneduh pada landscape atau tanaman pengarah pada landscape.
pada tanaman pengarah untuk landscape yang dikehendaki adalah shape dari pohon mangga yang memang basicnya cantik. Basicnya pohon mangga itu punya shape yang rapi ya, buah seperti dome dan kanopinya dense dengan warna hijau yang cukup cantik. Atau kadang-kadang yang dikehendaki adalah perubahan warna dari warna daun muda ke warna daun tua. Itu yang dikehendaki dalam bidang landscape. Yang tentunya kalau bidang hortikultura justru tidak mau itu terjadi. Di bidang hortikultura yang untuk dipanen buahnya, dia tidak boleh memiliki tajuk yang dense. Tajuknya harus terbuka. Masing-masing batang harus punya maksimal 2 cabang. Nah, ini yang membedakan antara bidang hortikultura pada cropping plant atau tanaman yang diproduksi dengan hortikultura pada landscape. Nah, di bawah ini ada beberapa foto pekerjaan hortikultura pada bidang landscape. Yang paling kiri itu adalah turf spesialis, yaitu bidang yang lebih spesifik daripada bidang landscape hortikultur yang hanya menangani rumput. Nah, ini turf spesialis ini waktu pengalaman saya bekerja di Qatar waktu itu yang menghandle lapangan golf, lapangan tenis, rumput, kemudian lapangan kriket, kemudian termasuk lapangan sepak bola. Nah, ini alat yang dipakai seperti yang Bapak Ibu lihat di foto sekarang. Jadi di sana mesinnya luar biasa sophisticated. Bahkan sampai ada yang laser guided mowing machine, sehingga si operator hanya duduk, dia mengoperate laptop, itu peta marking mau dibuat seperti apa polanya lapangan sepak bola, dia akan install dari laptop ke si mesin, kemudian si traktornya otomatis berjalan memotong lapangan sepak bola sesuai dengan pola yang diinginkan. Sayangnya di Indonesia itu belum ada. Lalu kemudian yang kedua, gambar tengah ini adalah gambar landscape arboris, yaitu juga bagian yang lebih spesifik daripada landscape hortikultur, yang spesial hanya menangani pohon. Nah, di sana itu landscape arboris itu satu juga bidang yang di luar negeri itu sangat dikenal dan dibutuhkan. Dan di sana termasuk pekerjaan yang boleh dibilang gajinya cukup lumayan karena risikonya tinggi. Nah, di sini kita lihat bagaimana si operator yang menebang pohon ini menggunakan alat safety yang luar biasa baik, dan alat potongnya juga baik, sehingga pohon yang dipotong tetap terlihat cantik, pekerjanya pun safe, dan setiap orang yang beraktivitas di sekitar pohon tersebut juga tetap aman. Nah, yang di sebelah kanan ada gambar sketsa. Nanti saya akan jelaskan peranan seorang landscape horticulture pada bidang perencanaan dan perancangan sebuah tapak landscape. Nah, kenapa sih ada bidang profesi landscape horticulture? Karena pada dasarnya bidang landscape itu kan komponennya 2, yaitu hardscape dan softscape. Softscape itu ya tanaman. Nah, hortikulturis itu yang mempelajari karakter dari masing-masing tanaman. Apakah dia tumbuhnya invasif, apakah dia jenis pohon yang deciduous, apakah jenis pohon yang evergreen, apakah dia bunganya year round sepanjang tahun atau seasonal flower, apakah ada satu semak yang ternyata poisonous atau beracun untuk manusia, atau syarat karakter-karakter yang lain. Lalu kemudian ada syarat tumbuh. Tentunya setiap tanaman itu punya syarat tumbuh, baik syarat tumbuh lingkungan seperti panjang cahaya matahari, intensitas cahaya matahari, suhu udara, kelembaban udara, jenis tanah yang paling baik untuk tumbuh, dan lain-lain. Kemudian ada fisiologisnya. Kemudian ada budidayanya, bagaimana tanaman ini dibudidayakan sehingga ketika akan digunakan dalam sebuah tapak landscape, baik dari perancang atau kontraktornya bisa menghandle dengan baik. Kemudian manajemen hama penyakit sampai ke bisnisnya. Nah, khusus untuk hama penyakit, di landscape horticulture itu tidak hanya dikenal sebagai menangani hama tanaman saja, sebab ada hama taman yang bukan hama tanaman. Hama taman yang bukan hama tanaman itu diantaranya adalah ular, kemudian burung elang yang bisa menyerang anak kecil atau orang yang ada di sekitar taman tersebut, lalu kemudian tikus, semut merah yang menggigit itu yang bisa mengakibatkan kita luka atau kesakitan ketika tergigit, termasuk juga tawon. Nah, beberapa serangga ini bahkan sebetulnya dia bermanfaat buat tanaman, tetapi untuk taman di mana banyak aktivitas manusia,
ada resiko yang bisa membahayakan manusia sehingga populasinya harus dikendalikan. Nah, dalam bidang landscape, tugas seorang landscape hortikulturis, dia harus mengenal dengan baik, menguasai dengan baik semua hal tersebut, baik dari karakter tanaman, cara tumbuh, fisiologis, ekologinya, budidayanya, manajemen hama penyakit, termasuk ke bisnisnya. Sebab di tangan si landscape hortikulturis lah yang kemudian bisa membuat hasil karya desain itu dapat dibangun, terbangun dengan baik, dan terawat dengan baik. Nah, ini adalah beberapa peran landscape hortikulturis dalam setiap segmen pekerjaan landscape. Dalam pekerjaan perencanaan, ada 4 yang saya rangkum, yaitu dia mempelajari karakter sebuah lahan dan melakukan inventarisasi dari vegetasi existing yang ada. Kemudian ada kriteria vegetasi, dia harus menentukan apakah ini termasuk vegetasi mangrove misalkan, kemudian apakah vegetasinya ini termasuk dari hutan kerangas, atau vegetasi dari hutan primer, dan lain-lain. Sehingga kriteria fungsi dalam desain itu cocok dengan ekologi dari lingkungan tersebut. Kemudian memberikan informasi tentang faktor yang membatasi dan mengganggu pertumbuhan atau penampilan tanaman. Misalkan ada sebuah tapak landscape yang akan dibangun, ternyata airnya air asin, gitu ya. Sementara tidak ada sumber air yang lain. Maka kemudian dia mencatat ini sebagai sebuah informasi, sehingga si perancang nanti akan menentukan atau mendeterminasi jenis-jenis soilscape yang akan ditanam, tentunya tahan dengan salinitas tinggi. Begitupun misalkan ada satu area yang misalkan tipe tanahnya adalah asam. Seperti saya pernah mengerjakan sebuah kawasan wisata di Belitung Timur. Nah, di sana itu pH tanahnya itu 3. Jadi luar biasa asam, pH tanahnya 3, sehingga kalaupun saya menanam pohon yang asli dari Belitung, tapi saya bawa dari Jawa, misalkan pohon pule, di sana tuh ada originnya di Belitung ada pohon pule. Tapi saya bawa pule dari Jawa, gitu kan, di mana pH tumbuhnya di sana 6,5 sampai 6,5. Lalu saya bawa ke Belitung yang pH-nya 3. Tentunya kalau saya tidak melakukan preparasi, si pule ini akan sengsara. Gitu. Nah, ini yang salah satu menjadi faktor yang membatasi atau mengganggu pertumbuhan. Nah, yang keempat dalam bidang perencanaan adalah dia membuat perkiraan kira-kira awal kira-kira anggaran yang dibutuhkan untuk konstruksi akan mencapai angka berapa terhadap setiap tantangan dan setiap hasil inventarisasi yang diamati di lapangan. Lalu kemudian untuk pekerjaan perancangan ada 6 poin di sini. Yang pertama, dia menentukan spesies dan detail spesifikasi dari setiap spesies yang disesuaikan dengan kriteria desain pada masing-masing zona. Jadi kan biasa kalau landscape arsitek itu mereka membuat sebuah rencana atau perancangan tapak dengan fungsinya sendiri-sendiri, kemudian mendeterminasi kira-kira bentukan dari ruang yang akan dibangun seperti apa. Nah, sebetulnya tugasnya landscape hortikulturis yang kemudian mendeterminasikan dari bentukan ruang yang diinginkan oleh landscape arsitek ini, kira-kira spesies apa yang bisa dipakai. Dan ukuran dari spesifikasi dari setiap spesies, dia yang menentukan, menyesuaikan dengan, pertama, availabilitas tentunya pohonnya di market, di pasar ada atau tidak. Jadi misalkan ada perancang yang pengen menggunakan, taruh misalkan pohon ulin, tingginya 10 meter dengan diameter batang misalkan 30 cm, tentunya ini nggak ada di market. Maka itu yang kemudian harus dikoreksi oleh si landscape horticulture dengan menyatakan bahwa spesifikasi ini tidak tersedia pada market. Atau misalkan yang diinginkan pohon Eucalyptus deglupta seperti yang kita lihat di video Taman Tebet tadi dengan tinggi 6 meter misalkan dengan diameter batang 10 cm. Nah, landscape horticulture harus menyatakan bahwa nggak bisa dapat barang seperti ini. Kenapa? Karena Eucalyptus deglupta sangat rentan ketika dipindah. Jadi kemungkinan dia mati itu sangat-sangat besar. Sehingga kemudian dia bisa menyarankan menggunakan pohon dengan spesifikasi lebih kecil. Nah, lalu kemudian menganalisa komposisi desain dengan mempertimbangkan cara tumbuh setiap tanaman. Jangan sampai tanaman yang sudah dikomposisi kemudian ternyata yang satu menekan pertumbuhan tanaman yang lain. Atau ada tanaman yang ternyata bersifat allopatik,
yang dia bisa meracuni tanaman yang ada di sekitarnya dia. Sehingga berikutnya begitu masuk masa maintenance, yang babak belur memperbaiki adalah tim dari maintenance, karena mereka tidak bisa menghandle sifat tubuh tanaman yang tadinya bersifat invasif atau alelopatik tersebut. Lalu kemudian membuat bill of quantity pada softscape-nya, termasuk pendukungannya seperti tanah, kompos, pupuk, kemudian soil conditioner, dan lain-lain, agar pekerjaan konstruksi atau pekerjaan berikutnya dari tahap perancangan dapat dilaksanakan dengan baik. Lalu kemudian membuat RKS atau rencana kerja strategis untuk tahapan pelaksanaan. Nah, ini ada banyak sekali yang harus dibuat, yaitu mencakup jarak tanam pohon, densitas dari perdu dan semak, kemudian detail dimensi lubang tanam, dan detail dimensi bedengan yang akan dibuat sebagai bedengan atau zona untuk penanaman semak dan ground cover, kemudian komposisi media tanam, detail penyangga pohon, teknis penanaman, perawatan pasca penanaman, safety procedure untuk semua pekerjaan, termasuk menggunakan bahan kimia. Nah, termasuk di RKS ini juga misalkan melibatkan arboris, misalkan ada pohon yang harus dipindah, maka bagaimana RKS-nya untuk memindahkan pohon, setiap spesies punya bisa punya RKS yang berbeda, karena karakternya boleh jadi setiap spesies berbeda-beda. Lalu kemudian menentukan volume konsumsi irigasi saat masa puncak pemakaian air. Nah, ini biasanya dipakai pada landscape yang tidak langsung di atas permukaan tanah. Contoh misalkan pada vertical garden atau pada rooftop. Nah, ini saya punya pengalaman dengan studio di Associates ketika merancang rooftop di UGM. Itu luasnya besar, mungkin itu yang paling besar di Indonesia sekarang, yaitu 6.000 meter persegi, gitu. Itu harus dirancang konsumsi airnya agar nanti tidak menjadi beban untuk struktur, karena media tanam yang basah tentunya menjadi beban buat struktur. Lalu kemudian agar konsumsi airnya bisa efisien. Yang terakhir, menentukan sistem irigasi dan drainase pada sebuah tapak. Ini juga sangat penting. Kenapa irigasi dan drainase itu penting? Karena irigasi yang menentukan suplai air untuk si tanaman untuk tumbuh dengan baik, dan drainase yang mencegah agar tanaman tidak kebanjiran atau tidak mengalami waterlogging yang berakibat tanaman akarnya bisa membusuk. Ini untuk yang drainase khususnya saya banyak menemukan kasus di area-area perumahan yang dibangun, di mana banyak pohon yang gagal tumbuh dan ternyata akibat dari drainase tanah yang tidak baik. Lalu kemudian untuk pekerjaan konstruksi ada 5 peranan. Yang pertama, menyediakan material pelaksanaan sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua, melakukan pekerjaan konstruksi taman berdasarkan gambar kerja dari perancang dan RKS-nya. Kemudian membuat laporan dan melakukan komunikasi ke konsultan dan MK jika ditemukan kesalahan di dalam rancangan. Kemudian teknis pekerjaan harus sesuai dengan SOP atau RKS. Yang terakhir, menganalisa serangan hama penyakit pada tanaman dan melakukan tindakan kuratif yang aman. Nah, ini yang kelima ini sangat penting karena saya pernah menemukan, mungkin ini termasuk yang mencetuskan saya terjun ke bidang landscape horticulture. Itu kejadiannya tahun 2007 di Plaza Asia, dekatnya gedung di Energy. Itu jam makan siang di hari kerja, tiba-tiba saya mencium bau insektisida yang sangat kuat. Itu saya cari pelakunya siapa dan ketemu. Itu saya kemudian kebetulan saya kenal dengan perusahaan yang menjadi vendor. Itu saya tegur. Kenapa? Karena itu berbahaya. Dia melakukan penyemprotan hama penyakit pada tanaman di saat jam makan siang, di mana di sekitar itu banyak orang yang kemudian sedang makan siang. Nah, ini pastinya si operator yang melakukan penyemprotan itu nggak kepikir oleh dia bahwa pekerjaan dia itu membahayakan orang lain. Nggak bisa digeser sebentar. Ya, kemudian pekerjaan manajemen konstruksi landscape. Nah, ini di MK sebetulnya landscape horticulture juga berperan.
yaitu dia yang mempelajari dokumen rancangan termasuk RAB, Bill of Quantity, dan RKS yang dibuat oleh konsultan, kemudian melakukan penilaian terhadap calon kontraktor pada saat tender pelaksanaan pekerjaan, melakukan pengawasan pekerjaan kontraktor sejak tahapan dokumen rencana kerja, proses pelaksanaan, dan approval-nya, kemudian membuat dokumentasi dan penghitungan progres pekerjaan kontraktor. Nah, di luar negeri, waktu pengalaman saya bekerja di Qatar, di mana di sana memang profesi landscape horticulture juga dikenal cukup baik di sana, sehingga ketika ada sebuah proyek pasti di pihak konsultan, di pihak MK, dan di pihak kontraktor ada orang-orang yang berprofesi sebagai landscape horticulturist, sehingga ketika ada permasalahan maka tiga orang yang berperan pada bidang pekerjaan yang sama ini bisa berdiskusi dengan sangat baik. Nah, di Indonesia sayangnya landscape horticulturist itu orangnya sangat-sangat sedikit, sehingga memang banyak kesalahan-kesalahan terjadi dan berimbasnya pada nanti masa maintenance atau pada pekerjaan pasca serah terima, sehingga kontraktor maintenance yang kemudian kedodoran atau kena banyak sekali masalah akibat dari kesalahan baik dari mulai perencanaan sampai kesalahan konstruksi. Nah, yang terakhir pada pekerjaan perawatan landscape ini mungkin yang paling besar porsinya, yang paling besar yaitu dia membuat rencana kerja perawatan berkala untuk semua jenis softscape pada tapak landscape tersebut. Dia mendeterminasi hama dan penyakit taman, bukan hanya tanaman ya, tapi juga pada taman, serta mengenali potensi gangguan pada taman dari organisme yang bukan hama tanaman, termasuk diantaranya organisme itu manusia. Contoh kasus adalah taman tebet. Taman tebet itu begitu dibuka, yang datang luar biasa banyak, nggak sampai seminggu defeknya sudah luar biasa besar gitu. Dari mulai ada lampu bollard yang patah karena didudukin, kemudian ada playground anak-anak yang dinaikin oleh orang dewasa, hingga pencurian tanaman itu ada beberapa yang dicuri oleh pengunjung. Kemudian tindakan kuratif yang ramah lingkungan terhadap serangan hama dan penyakit, kemudian melakukan rejuvenasi pada tanaman annual atau tanaman perennial yang umur performanya pendek. Nah, tanaman itu juga punya umur perform. Jadi setiap perancang itu harus dapat informasi. Ada tanaman yang memang umurnya pendek. Ada yang memang pendek itu karena di annual, artinya setelah dia berbunga maka dia akan devastating, kemudian dia mati. Ada yang memang proses penuaannya itu cepat, sehingga begitu dia sudah tua dia akan tampak jelek. Sehingga jika tidak direjuvenasi, maka dia akan jadi jelek. Contohnya adalah misalkan tanaman ekor kuda ya, atau Penicetum, Cetaceum. Itu kan kalau dia nggak direjuvenasi, maka daun tuanya akan terlihat sangat banyak, sehingga tadinya terlihat hijau cantik lama-lama menjadi terlihat berwarna kuning keabu-abuan. Gitu. Itu kalau nggak dipangkas pastinya akan jadi makin jelek. Sementara nggak mungkin dicabutin satu demi satu daun tuanya. Nah, lalu kemudian ada perbaikan kondisi tanah dan tanaman agar fungsi dan penampilannya sesuai dengan ekspektasi perancang. Nah, perbaikan kondisi tanah ini juga satu hal yang penting, sebab tanaman tumbuh di tanah dan dia menyerap nutrisi dari tanah. Kualitas tanah yang baik akan menjamin tanamannya tumbuh dengan baik juga. Yang terakhir, pekerjaan perawatan landscape ini adalah membuat RAB, membuat rencana biaya pekerjaan perawatan selama satu kala waktu, entah itu 1 semester atau 1 tahun. Oke, ini ada beberapa contoh dokumentasi pekerjaan yang saya kerjakan. Yang paling atas ini 3 foto paling atas ini adalah pekerjaan ketika di Qatar. Yang paling kiri ini saya adalah site engineer ketika Doha Grand Park dibangun. Ini di Doha. Yang paling kiri ini ketika areanya belum jadi. Yang gambar tengah ini adalah ketika dia sudah ditanami rumput dan pohon. Yang kanan ketika dia sudah hampir mature. Nah, awalnya saya berpikir menanam atau bikin taman di gurun itu sulit. Ternyata lebih sulit di Indonesia daripada di sana. Nanti saya ceritakan kenapa lebih sulit di Indonesia daripada di sana. Nah, yang di bawah, gambar di bawah ini adalah proyek Ibu Kota Negara Baru. Di sini saya berperan sebagai landscape horticulturist untuk fase perencanaan. Ya. Yang gambar tengah ini adalah alumni ValTL angkatan 93. Mungkin Pak Mas Evan kenal nih, Pak Rahman Andra Wijaya yang tengah ini. Yes, sekjen. Ya. Nah, oke. Nah, ini
Yang foto 2 paling kiri ini adalah saya ketika bekerja sebagai landscape arborist. Yang kiri adalah proyek di Cikole, Lembang. Ada sebuah kawasan wisata yang mereka bikin glamping di tengah pohon pinus-pinus tua di daerah Cikole, Lembang. Kemudian terjadilah musibah, beberapa pohon pinusnya tumbang, menimpa beberapa cabin. Alhamdulillahnya nggak ada yang nyawa ketika itu, cabin-cabin yang tertimpa tersebut. Lalu kemudian kami melakukan tree assessment, diperiksa setiap individu pohon, dan ternyata ada banyak sekali pohon-pohon yang sudah tidak layak untuk dipertahankan, sehingga harus segera diganti. Nah, ini sekarang dengan pihak pengelolanya, saya setiap mereka mau bangun area baru, itu pasti melakukan tree assessment dulu, meyakini bahwa pohon-pohon di sana itu aman sebelum mereka membangun cabin-cabinnya. Nah, yang gambar berikutnya itu proyek di Bangka, di Taman Bukit Samudra, di Sungai Liat. Ini yang saya pegang adalah pohon Leptospermum polygalifolium, salah satu spesies yang langka yang ada di Indonesia dan hanya ada di Bangka dan Belitung. Kemudian ada lagi di Gunung Gede pada ketinggian 2.500 meter, dan ada lagi di Australia. Saya juga agak bingung kenapa mereka tersebar pada 3 tempat yang skipnya cukup jauh ya. Di Bangka Belitung itu dari mulai pinggir pantai sampai ke bukit mereka ada. Kemudian di Jawa hanya di ketinggian di atas 2.000 meter, dan ada lagi di Australia. Dan ini sebetulnya jadi ikon karena ini pohon yang sangat cantik dan punya banyak manfaat. Nah, 2 gambar di kanan atas ini mungkin juga banyak teman-teman yang tahu, ini adalah di Juol, Changi. Ada sebuah cerita yang menarik bagaimana Juol ini dibangun. Sebelum tanaman ini masuk ke sini, pihak Singapura membangun satu greenhouse yang lingkungan di dalamnya itu dirancang sama dengan lingkungan Juol yang sekarang. 5 tahun sebelum Juol dibangun. Jadi pohon-pohonnya ditumbuhkan dulu di situ selama 5 tahun. Nah, begitu Juolnya jadi, pohonnya dimasukin ke dalam. Sehingga pohon tidak mengalami fase stres. Tidak mengalami fase rontok lagi daunnya, kemudian tumbuh ulang, enggak. Jadi betul-betul sudah disesuaikan selama 5 tahun sebelumnya. Dan Pimpronya adalah seorang landscape hortikulturis, saya lupa namanya, orang India berkebangsaan Singapura. Sempat ketemu dengan saya sekali di sana, dan memang di sini di Singapura peran seorang landscape hortikulturis untuk melaksanakan proyek indoor forest di Juol ini luar biasa besar. Lalu kemudian gambar 2 yang di bawah, ini adalah proyek di rest area kilometer 456, jalan tol Semarang Solo, ruas jalan tol Semarang Solo. Itu ada satu rest area yang seberang-seberangan ada jembatan, ada sky bridge-nya. Nah, kebetulan arsitek yang membangunnya Pak Sarjono Sani, dan kami dari Ruang Hijau Group yang melaksanakan pekerjaan desain dan pengawasan landscape-nya. Nah, ini konsepnya juga sama, ini semi indoor garden, dan alhamdulillah boleh dibilang termasuk proyek yang perancangannya berhasil dibangun dengan baik. Nah, ini pekerjaan maintenance landscape. Ini salah satu proyek kami ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung. Yang 2 gambar paling atasnya di Jakarta, di Gading Serpong. Di Gading Serpong. Ini challenge-nya adalah bagaimana membuat tanaman gardenia yang di tengah ini bisa berbunga dengan rajin. Lalu kemudian kalau yang 2 di bawah dan yang paling kiri ini di Bandung, apartemen Landmark. Ini juga tadinya sama, bunga-bunga ini ngambek tumbuh. Si bougainvillea juga ngambek tumbuh. Ini vinkanya juga, ini bukan vinka, ini pentas. Ini juga sama, nggak begitu banyak bunganya. Lalu kemudian challenge-nya adalah gimana caranya si pelaksana landscape maintenance merawat tamannya agar taman-taman tersebut sesuai dengan image yang dirancang oleh perancang. Iya, kepengennya di sini keluar bunga, keluar warna bentuknya baik, kemudian tanamannya terlihat tumbuh dengan sehat. Dan memang itu challenge-nya yang dikerjakan oleh oleh kontraktor landscape maintenance. Bagaimana merawat taman yang sudah dibangun sesuai dengan ekspektasi atau intensi desain dari perancang. Oke, sudah itu aja presentasinya. Mungkin sebagian besar kita bisa sambil berdiskusi. Saya kembalikan ke moderator. Ya,
Terima kasih Pak Faris. Terima kasih Pak Faris. Materinya sangat menarik sekali. Kami juga di sini memang ada dasar ya. Kalau kita lihat di sini memang pengalaman di luar tuh lebih mengasihkan ya, lebih mengasihkan dan merupakan perkembangan dari apa yang sudah kita berikan selama di kuliah gitu. Nah, kemudian mungkin di sini saya dapat sedikit ulas bahwa hortikultura ini merupakan budidaya tanaman pertanian di lahan pekarangan untuk mendapatkan hasil berupa sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Nah, kemudian landscape hortikultur itu lebih ke bagaimana suatu pohon itu dia dapat bermanfaat sebagai pengarah, kemudian peneduh. Nah, ini mungkin yang menariknya sebagai seorang hortikulturis ya, yang memang awalnya mungkin dari bidang pertanian itu bagaimana memadukannya ya, Pak Fadil ya, mungkin seperti itu. Nah, ini nah kemudian juga ini banyak sekali pengalamannya seperti tadi di Qatar itu saya lihat tadi ada ada pipa itu mungkin untuk pengairannya ya Pak ya. Nah itu ya surface irrigation itu ya Pak ya. Memang kami juga di sini kami pelajari, mungkin mahasiswa ini hanya sepintas tahu mungkin ya Pak, tapi mungkin lebih nanti kalau ada, mudah-mudahan ya ada mahasiswa yang tertarik dan sangat ternyata bidang ini sangat diperlukan pada bidang arsitek lanskap gitu, karena kan di sini bagaimana arsitek lanskap bisa merencana, bisa merancang, kemudian bagaimana juga bisa dia itu merawatnya. Nah, selain itu juga dari segi ekonominya juga. Nah, sehingga apa yang sudah disampaikan ini mungkin mereka hanya mendapatkan satu mata kuliah. Tapi memang kalau di sini agak beda Pak, maksud saya untuk mengetahui jenis-jenis ini ada mata kuliah tersendiri. Tapi untuk seperti perawatan, kemudian budidaya dan penanaman dan sebagainya, pemeliharaan dan sebagainya itu ada sendiri. Nah ini baik sekali. Jadi pengembangan dari apa yang sudah diberikan di kuliah kita gitu. Nah mungkin dari situ silahkan mungkin ada yang akan bertanya, silahkan, ini ada waktu kurang lebih 20 menit ya Bu Olive mungkin. Silahkan mungkin raise hand saja, silahkan. Eti. Ya, silahkan Pak Evan. Ya, belum sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan, ya. Mungkin di sini ada Pak Dian Heri Sofyan, Ketua Umum IALI Nasional. Mohon Pak Dian bisa nanti minta waktunya Bu Eti untuk bicara sedikit masukan bagi kita semua. Ya, silakan Pak. Maaf ya Pak Evan, saya tidak melihat tadi, belum saya buka galerinya. Pak siapa tadi Pak Dian Bu, Pak Dian Sofyan. Ya, Dian Sofyan. Ya, kami senang sekali nih Pak Dian Sofyan bisa bergabung bersama kami. Mungkin kita nanti minta pendapatnya juga ya Pak Evan ya. Ya. Ini namanya sharing ilmu lah ya. Knowledge ya, berbagi Bu. Ya, jadi monggo ya kita terbuka saja. Sambil menunggu ya. Ini ya Bu ya, sambil pertanyaan. Ya. Atau mungkin Pak ini dulu ya Pak ya, mungkin Pak Dian. Pak Dian dulu mungkin. Ya, Pak Dian sambil. Pak Dian mungkin sambil kita menunggu ya Pak Dian, silahkan. Sambil teman-teman nyiapin pertanyaan ya. Betul. Iya Pak. Oke. Maaf ya Pak Dian, saya tadi nggak lihat. Nggak apa-apa. Jadi pertama saya atas nama IALI mengucapkan terima kasih ya kepada Universitas Trisakti atas kerjasama yang selama ini dilakukan, termasuk event siang ini ya. Dan saya pikir dengan konsep kampus merdeka ini kan semakin membuat kita bisa lebih kreatif untuk berkolaborasi gitu ya dalam berbagai kegiatan. Apalagi nanti kalau sudah semuanya serba
offline gitu ya, serba full offline. Di mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa juga punya peluang yang jauh lebih besar untuk belajar ya, tidak hanya belajar yang sifatnya membangun body of knowledge begitu di kampus, tapi juga bagaimana langsung mengimplementasikan, mempraktikkan pengetahuan-pengetahuan yang didapat tersebut dalam praktik, tentunya dengan bimbingan atau mentor yang tepat begitu ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, mungkin ini kesempatan untuk mengajak juga ke teman-teman. Jadi kalau di IAL itu kan ada 4 keanggotaan ya. Salah satunya adalah anggota mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa yang ingin bergabung di IALI, Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia, silakan berbondong-bondong daftar ke Pak Evan begitu. Karena mungkin juga nanti bisa mensupport berbagai kegiatan IALI DKI yang dilaksanakan di Jakarta khususnya, dan tidak menutup kemungkinan nanti bersama-sama ya antara Trisakti dengan IALI bekerjasama dengan pengurus-pengurus daerah IALI lainnya begitu. Jadi kalau ada summer course, kalau ada kunjungan lapangan ke daerah-daerah lain, maka teman-teman PD IALI Jakarta bisa memfasilitasi untuk menjadi fasilitatornya begitu. Saya pikir bisa banyak sekali lah peluang kita untuk berkolaborasi dalam konteks mempertemukan akademik pendidikan dengan dunia profesi. Mungkin kelihatannya teman-teman udah pada siap bertanya, jadi dari saya cukup sekian mungkin ya. Selamat berwebinar, mudah-mudahan membawakan hasil yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Dianisa, terima kasih. Memang ini acara webinar ini sangat baik ya, apalagi kita di perguruan tinggi. Karena kan kita hanya memberikan teori memang ada praktek lah sedikit. Nah, cuman kan lebih banyak praktisi ini yang kita ikut sharing knowledge ini, sehingga ya lebih terbuka juga gitu, baik mahasiswanya atau kami pun malah dosennya juga ikut terbuka juga gitu, karena kadang-kadang kami ini kan ada yang memang ikut bergerak di proyek, atau tapi ada juga yang tidak gitu, jadi hanya bergelut di kampus saja gitu. Nah, ini mungkin sharing seperti ini sangat membantu kami. Nah, itu sedikit lagi kasih. Boleh Bu? Oh, silakan. Itu tadi ada yang kelupa. Ya, jadi ya. Semakin lama saya berprofesi sebagai arsitek lanskap, ya, semakin menemukan bahwa ilmu kita memang nggak cukup Bu, gitu. Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Faris, ya, kolaborasi lintas disiplin begitu itu sangat luar biasa, dan ya, apalagi yang beririsan ya, sama-sama ngurusin makhluk yang ada di ruang tanaman, luar, iya betul, ya, tanaman dan sebagainya. Saya pikir kolaborasinya akan sangat baik begitu. Iya. Ketika kita berbicara bagaimana ruang terbuka hijau bisa mengundang burung, terus dulu pernah ada webinar di Jabar, kata ahli burungnya, emang burungnya mau diundang gitu. Iya. Yaitu ilmu kita semakin kurang rasanya semakin lama kita berada. Ya, terima kasih Bu, mangga Bu. Ya, terima kasih Pak Dian. Iya, memang justru saya menarik sekali Pak di arsitek lanskap ini multidisiplin. Saya sendiri terus terang saja, saya sama satu profesi nih, satu keilmuan dengan Pak Faris. Saya juga dari pertanian. Jadi begitu saya masuk di sini, wah, ilmu ini di sini tuh menarik gitu, kolaborasi dari berbagai ilmunya tuh terlihat gitu. Nah, sekarang dengan Pak Faris mengikuti sebagai seorang hortikulturis, ini ya mungkin lebih terlihat gitu bagaimana peran, atau mungkin nanti dari seorang arsitek lanskap juga nanti akan menggeluti juga seperti Pak Faris gitu. Itu akan baik sekali karena ilmu dasarnya sudah dimiliki. Mungkin silakan kalau ada yang akan ditanya, silakan untuk raise hand saja. Mana ya? Udah ada belum? Bu Olive tolong bantu. Bu Ramanda Widianti ya. Oh, silakan. Oh, ini Bu Ramanda Widianti. Widianti. Bu Ramanda baru satu. Ibu.
Terima kasih. Langsung aja dulu ya. Boleh, Silakan Bu Ramanda Widianti, silahkan memperkenalkan diri mungkin, tapi di belakangnya sudah di IPB ya Bu. Ya Mbak atau Bu ini. Maaf. Baik, saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ramanda Widianti, saya mahasiswa S2 dari IPB. Oke. Ya. Baik, untuk mungkin langsung saja ke pertanyaannya. Untuk tadi yang seperti telah dijelaskan oleh Pak Faris, tantangan terbesar dari seorang landscape hortikulturis di bidang maintenance itu adalah untuk tetap mempertahankan shape atau bentuk dari tanaman sesuai dengan bentuk asli yang diinginkan oleh perancang, seperti itu. Ya, seperti itu ya Pak ya tadi ya. Iya, betul. Ya, kemudian tadi ada kasus lagi di Tebet Eco Park itu setelah seminggu selesai perancangan atau mungkin seminggu setelah peresmian ya, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Banyak sekali hal-hal yang justru ada sedikit vandalisme, kalau boleh saya bilang mungkin vandalisme seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah itu bagaimana solusinya sehingga nanti landscape atau tanaman di Tebet Eco Park ini tetap sesuai dengan karakteristik asli dari perancangnya itu sendiri. Artinya masih mempertahankan bentuk dari tujuan perancangan itu sendiri. Itu nanti seperti apa? Iya. Langsung saya jawab atau? Boleh Pak, langsung dijawab boleh. Oke. Baik, jadi Mbak Ramanda, memang betul bahwa tugas dari pekerjaan maintenance landscape itu adalah merawat dan mempertahankan taman, baik fungsi dan bentuknya, sesuai dengan intensi, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan ekspektasi dari desainer dan dari pengguna tentunya. Nah, tapi bukan berarti kemudian tanamannya nggak boleh tumbuh. Dia tetap harus boleh tumbuh, tetap harus boleh berkembang, tapi ada teknik-teknik untuk membuat pertumbuhannya dia bisa diarahkan, perkembangannya bisa diarahkan. Misalkan untuk membuat dia menjadi berbunga lebih banyak, tekniknya bagaimana, pupuk apa yang diberikan, atau jika menggunakan plant growth regulator, maka jenisnya apa yang diberikan. Nah, terkait tentang vandalisme, kuncinya ada di perancangan seperti ini. Jadi jangan sampai kemudian kita merancang sebuah taman yang mudah untuk dirusak. Ini memang jadi diskusi yang cukup panjang ketika saya dan tim perancang utamanya, baik perancang arsitektur dan perancang landscape, membahas tentang baik dari hardscape sampai softscape dari Taman Tebet ini. Ini kita ambil contoh kasus di Taman Tebet ya. Contoh misalkan waktu itu kita kepengen menjadikan Taman Tebet sebagai salah satu tempat untuk pelestarian anggrek spesies dataran rendah Pulau Jawa misalkan. Wah, saya termasuk lagi itu, saya juga pecinta anggrek, apalagi anggrek spesies. Cuman saya nggak setuju. Kenapa? Karena sudah pasti hilang, sudah pasti akan dicuri orang. Karena areanya cukup besar. Dan Taman Tebet itu bisa diakses dari mana-mana. Sulit akan mengawasi setiap titik yang ada tanaman anggreknya, kemudian menahan orang agar tidak mencuri itu susah. Dan itu yang kasihan nanti siapa? Kontraktornya, karena masa maintenance-nya dia 1 tahun. Bayangkan kalau itu terus-terusan terjadi, ya kontraktornya bisa jungkir balik gitu. Sekarang saja sih kontraktornya sudah termasuk kewalahan karena berkali-kali area rumput itu rusak, dibetulkan, rusak. Saya bilang, ya memang ini termasuk area yang sudah saya pernah warning sebelumnya bahwa area ini akan mengalami hal demikian, gitu. Ya, jadi saya sudah tidak heran, cuman harus ada secara teknik, misalkan, oke, dalam 1 minggu Taman Tebet itu ditutup 2 hari misalkan, untuk memberikan waktu bagi tim maintenance memperbaiki semua kerusakan-kerusakan yang ada. Lalu kemudian pengawasannya ditambah sehingga kejadian-kejadian lampu bollard itu dijadikan bangku, lalu kemudian banyak mainan anak-anak yang kemudian dinaiki oleh orang dewasa, tanaman yang dicuri sekalipun itu bisa lebih dihindari. Jadi mungkin itu jawabannya, Mbak. Ya. Gimana? Terima kasih Pak Faris. Mungkin itu ya jawabannya Mbak Ramanda. Mungkin ada lagi? Baik, terima silakan. Kasih Bapak dan Ibu. Mungkin ada lagi, silakan.
Ya, silakan Mas Puji. Bu Eti ada Mas Oh, Puji. Mas Puji, silakan Mas Puji. Mas Puji ini dari mahasiswa kami ya. Silakan Mas Puji. Nah, baik, saya dari Mas Ismail, angkatan tahun 2019. Mungkin pertanyaannya apa ya? Murahan kali, Pak. Karena gini kan kita kalau kayak kita gini kan baru pertama kali mengawali untuk masuk ke dunia landscape gitu Pak ya. Nah, kalau kayak Bapak mungkin sudah punya banyak pengalaman mengenai karakter tanaman dan segalanya, mungkin ada nggak Pak pegangan kita, contohnya kalau kita mau merancang sebuah taman kan kita harus tahu karakter-karakter masing-masing tanamannya. Nah, itu ada nggak Pak kitab sucinya atau pegangan kita itu harus apa gitu Pak dari ilmunya? Karena kan kita belum punya pengalaman di situ Pak untuk baca karakter tanaman itu. Ini tuh Pak. Terima kasih. Ya. Baik, memang sih sampai sekarang belum ada satu sistem pakar yang membantu landscape arsitek dan arsitek atau urban designer dalam mendeterminasi spesies. Jujur saja saya mulai menghafal karakter tanaman itu sejak tahun 1998 ketika saya tahun kedua kuliah di IPB. Dan sampai sekarang saya masih nambah materi tanaman-tanaman baru yang saya kenali. Cuma kebetulan sayangnya saya tidak bisa tampilkan di sini sekarang. Saya sedang membangun sistem pakar tersebut. Membangun sistem pakar berupa website dan aplikasi yang nantinya bisa digunakan baik oleh landscape arsitek, oleh para arsitek, urban designer, atau setiap stakeholder atau profesi yang berkepentingan di bidang itu untuk mendeterminasi spesies apa yang bisa dipakai pada sebuah area yang sudah ditentukan fungsi dan bentuknya. Contohnya ini misalkan, ada seorang landscape arsitek yang ingin mendesain sebuah ruas jalan, dan dia ingin menggunakan pohon yang tinggi maksimalnya misalkan antara 15-20 meter, bentuk kanopinya adalah memayung, kemudian percabangannya ada di atas, top branching, daunnya kecil-kecil, evergreen, bunganya tidak showy misalkan. Jadi bunganya mungkin tidak showy sehingga yang terlihat adalah daunnya saja. Nah, ketika si perancang itu memasukkan semua karakter spesies yang diinginkan, maka sistem pakar tersebut yang mengeluarkan opsi spesies yang bisa dipakai. Misalkan, keluarnya pohon kaya, ya, kaya senegalensis, kaya anthotheca, dan yang lain-lain. Lalu kemudian keluar spesies pohon yang lain yang bisa digunakan oleh perancang tersebut. Sehingga begitu si perancang melihat, terus dia mengklik gambar pohonnya, keluarlah, kemudian glossary penyedianya siapa, di lokasi masing-masing. Cuma memang itu masih saya bangun. Tadinya kalau hari ini sudah ada yang bisa saya pamerkan, rencananya mau coba saya pamerkan, cuma ternyata tadi pas saya cek ke teman saya yang mendesain sistemnya, itu belum bisa dimunculkan gitu. Jadi mohon maaf, mungkin nanti pada kesempatan berikutnya Mas Evan saya bisa numpang pameran gitu ya sistem pakar tersebut. Boleh. Ya. Saya juga mau Kalau jadi sistem pakarnya bisa sangat membantu baik dari kalangan mahasiswa sehingga profesional untuk tadi pertanyaan Mas Budi tersebut, untuk membantu bagaimana mendeterminasi atau menentukan jenis spesies yang digunakan pada sebuah rencana tapak. Mungkin itu mungkin itu Mas Puji apa yang disampaikan. Mudah-mudahan cepat ya Pak ya, Pak Faris. Cepat jadinya, memang itu mungkin yang kesulitannya. Mungkin Pak Evan tadi ada yang mau ditambahkan, Pak Evan silakan. Mungkin sistem yang dibuat Mas Faris tadi, apakah bisa misalnya kan dalam mendesain sebuah landscape, khususnya dalam soundscape, biasanya kan ada tanaman yang dikomposisikan bersama, tapi ternyata bertolak belakang. Sehingga pada saat awal bagus, kemudian beberapa waktu, beberapa bulan sudah hilang. Misalnya seperti yang satu matahari banyak, ternyata dijejerkan sama satu lagi mataharinya tidak, atau air, yang satu airnya butuh banyak nih, diletakkan bersama dengan tanaman yang tidak butuh air. Keduanya akan kontra.
atau tanaman yang saling mengganggu. Mungkin itu saja masukan dari saya sih. Mudah-mudahan Mas Faris ini lebih ahli. Bisa. Mungkin saya juga ingin bertanya, bisa diterangkan sedikit mengenai arboris dan landscape horticulture. Tentang apanya, Mas? Arboris. Tentang arboris, landscape horticulturis dan landscape arboris. Oke, baik. Ya, jadi begini, tentang yang tadi sistem pakar tadi, memang betul Mas Evan, yang dirancang adalah hingga sampai ke determinasi karakter tumbuh dan cara tumbuh serta hambatan-hambatannya. Contoh misalkan begini, yang tadi Mas Evan bilang ya, jadi nanti si perancang akan memasukkan pada setiap kolom ada karakter pertumbuhannya seperti apa, tipe daunnya bagaimana, pembungaannya bagaimana, cara tumbuhnya apakah dia butuh air yang banyak, airnya sedikit, dia butuh air cahaya matahari penuh atau dia bisa tumbuh di tempat yang teduh, apakah dia tumbuh di dataran tinggi atau dataran rendah. Itu memang dari mulai sisi shape, bentuk, fungsi sampai ke hortikulturnya itu ada dalam kolom pilihan. Makanya memang cukup lama saya membangun sistem pakar ini, dari mulai tahun 2008 sampai sekarang belum kelar-kelar karena banyak sekali. Pohon saja sudah masuk 300 spesies dan itu satu karakter itu bisa ada belasan opsi gitu ya. Saya mencoba membangun sistem pakarnya agar juga mudah digunakan oleh orang. Lalu kemudian tentang landscape arboris, itu tadi saya sempat munculkan fotonya. Jadi memang ada dalam bidang landscape horticulture ini ada beberapa subspesialis lagi. Yang pertama arboris, ini yang khusus tentang pohon. Gitu. Nah, di antara pekerjaan arboris yang saya kerjakan, tadi sudah juga saya munculkan fotonya, melakukan tree assessment, mana pohon yang sehat, mana pohon yang sakit tetapi masih bisa dipertahankan, mana pohon yang sudah berbahaya, karena ini sudah berkaitan dengan safety reason. Contoh misalkan pohon di taman kota atau pohon di pinggir jalan. Kan di Jakarta banyak pohon-pohon yang bermasalah ya, sehingga kemudian tumbang atau patah. Ini karena memang tidak terawasi kualitasnya. Sehingga sebetulnya memang butuh keberadaan seorang landscape arboris. Tidak hanya arboris biasa. Kenapa berbeda antara landscape arboris dengan arboris biasa? Kalau arboris itu biasanya ke tanaman pohon secara umum atau malah pohon yang hanya ada di hutan. Sehingga memang pendekatannya untuk landscape itu berbeda. Kalau untuk landscape ada safety prosedur tadi, terutama untuk di area publik. Yang kedua, tentunya berkaitan dengan estetika. Gitu. Sehingga bagaimana misalkan pohon ini dipangkas, beberapa tipe pemangkasan dari mulai trimming, thinning, topping dan lain-lain, tetapi tidak kemudian mengurangi fungsi dia sebagai pohon landscape. Gitu Mas Evan. Berarti antara arboris dan landscape arboris itu sebetulnya berbeda ya, Saris? Iya, ada yang lebih fokus. Landscape arboris itu memang berbeda dengan arboris. Landscape arboris dia fokusnya ke bidang landscape-nya, gitu. Ya, setuju. Ya begitu. Ya kalau yang setahu saya memang arboris itu banyak kehutanan ya Pak Faris. Betul. Ya. Betul. Tapi kalau landscape arboris itu memang yang landscape tapi menangani ke pohon-pohon gitu. Betul. Nah, mungkin ke sana larinya. Ya kan sebetulnya memang manfaat pohon itu berbeda dengan fungsi pohon itu berbeda dengan fungsi tanaman lain ya, seperti semak perdu, ground cover. Pohon itu memiliki fungsi maupun karakter yang masing-masing juga masing-masing spesifik gitu. Ya. Mungkin makanya sekarang ada landscape arboris mungkin ke situ. Betul. Mungkin itu ya. Ini ada satu lagi Pak dari chat ini saya bacakan saja. Selamat siang Bapak Ibu, salam sehat selalu ini dari Pak Jalu ya, dari Mas Jalu. Dari Mas Jalu. Dalam kaidah perlakuan vegetasi di kebun pembibitan eksternal in-house, sejauh mana harus dilakukan dalam atau di area lokasi ex situ penanaman akhir dan beberapa persen pro rata yang bisa hidup dianggap keberhasilannya.
keberhasilan untuk pemindahan terkait dengan pemindahan pohon besar. Sejauh mana berdasarkan pengalaman Pak Faris bisa dilakukan di Indonesia dengan kaidah yang sesuai dengan hortikulturisme itu. Jadi pembibitan berarti ini untuk pohon-pohon besar, untuk pemindahan pohonnya ya Pak ya, dalam pembibitan kan sekarang suka ada pemindahan untuk pohon-pohon besar ya, kebutuhan proyek di landscape mungkin. Itu mungkin Pak maksudnya. Ya, ini berarti tentang pemindahan pohon ya. Iya. Betul. Gitu. Nah, jadi memang pemindahan pohon itu kita tidak bisa mentarget berapa persen yang bisa dipertahankan. Yang bisa dikerjakan adalah hanya memindahkan sesuai dengan kaidah metodologi yang benar. Nah, kenapa tidak bisa dijanjikan misalkan sekian persen survival rate-nya misalkan? Karena faktor yang menentukan ada banyak sekali. Pertama tentu pertama adalah kualitas pohon selama dia hidup, atau historinya dia selama dia hidup di area existing. Gitu. Apakah dia tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sehat, atau dia punya masalah. Yang kedua, spesies. Karakter setiap spesies berbeda-beda. Kita mindahin pohon misalkan terembesi, atau pohon angsana, atau pohon Cassia fistula misalkan, atau pohon pulei, bahkan dengan diameter 1 meter pun, itu boleh dibilang termasuk pohon yang daya tahannya tuh luar biasa, sehingga tingkat kesulitannya tidak sesulit mindahin pohon Eucalyptus deglupta yang diameter batangnya 12 cm. Eucalyptus deglupta itu kambiumnya sangat tipis. Sangat tipis sehingga dia diganggu sedikit perakarannya dia bisa ngambek gitu loh. Nah, nanti mungkin ada video terakhir yang dimunculkan, saya sedikit bercerita tentang pohon yang saya gunakan di Bangka, di antaranya adalah pohon yang sangat-sangat sensitif untuk dipindah. Nah, jadi susah kalau kita mengatakan kita menjanjikan sekian persen survival rate dari pemindahan pohon tersebut. Nah, saya ingat ketika kasus Taman Tebet itu, sempat stafnya kontraktor tuh menjanjikan dengan overpromise, menjanjikan sekian persen itu bisa hidup. Saya kemudian saya bilang sebaiknya jangan dikeluarkan hal itu karena nanti akan kesulitan sendiri kontraktornya, gitu. Bagaimana kalau nanti gagal, kan akan merugikan pihak si kontraktor. Nah, jadi memang pemindahan pohon itu sulit kita menentukan berapa persen survival rate-nya. Hanya kalau kita bisa melihat atau bisa menginventaris jenis-jenis pohon apa saja yang akan dipindah, termasuk ukurannya dan termasuk punya histori bagaimana pohonnya dirawat, paling nggak bisa punya taksiran lah, gitu loh. Cuman taksirannya juga bukan sebuah taksiran baku ya, karena tadi survival rate itu harus ditentukan sampai pohon itu dari mulai titik awalnya dia, kemudian dia dicabut, ditidurkan, dipelihara dalam nursery, kemudian ditanam lagi. Gitu. Itu rangkaiannya panjang, bisa mencapai 6 sampai 7 bulan pekerjaan. Dan itu sehingga kita susah menentukan berapa survival rate-nya. Hanya paling tidak dengan metodologi yang benar, diharapkan pohon yang dipindah bisa selamat. Mungkin itu Mas Jalu, atau mungkin juga dengan teknologinya ya Pak ya, kan perlu juga teknik pemindahan pohon besar ya Pak, ada juga kan. Betul. Ya, betul. Ya, itu jangan dilupakan gitu kan, kita memang sulit makhluk hidup ya, kita memindahkan makhluk hidup memang sudah besar juga pohon-pohon itu, dia juga sudah kuat mungkin ya dibandingkan dengan yang baru dibibitkan demikian. Nah, cuman mungkin resikonya juga tinggi ya Pak ya. Betul. Dan itu betul. Ya itu mungkin. Mungkin satu lagi Bu, ya. Kan di beberapa video mungkin di YouTube suka ada video pemindahan pohon di luar negeri ya. Ya. Itu kok bisa pohonnya utuh dipindah. Nah, sebagai catatan, proses yang kita lihat itu ada hanya proses final ketika dipindah. Proses sebelumnya itu mungkin makan waktu 2 tahun sebelumnya, di mana pohonnya dipangkas, akarnya pelan-pelan dikurangi. Itu nggak nampak. Yang nampak hanya proses ketika dipindahnya aja. Ya. Oh itu bisa misalkan terbosi segede gitu dipindah hanya dalam kurun waktu 6 jam gitu kan. Ya karena kebetulan yang kita lihat adalah hanya proses finalnya saja. Betul. Ya kan. Sebetulnya kan kalau yang kami sampaikan juga di kuliah ini hanya teori ya Pak ya, mungkin apa masih berlaku apa tidak. Nah, ada 2 tipe tuh, ada yang sistem terbuka dan tertutup. Kalau terbuka itu kita buatkan parit gitu Pak, dibuatkan parit sekeliling, jadi akarnya itu dipotong, nah kemudian kita masukkan pupuk, nah kemudian itu jadi ditumbuhkan akar, ya, tapi akar yang di bawahnya itu belum dipotong.
Jadi dibiarkan akar baru dia tumbuh. Nah setelah tumbuh mungkin sekitar 2 bulanan itu baru kita pindahkan. Itu kita ada 2, dan kalau yang terbuka itu tetap dia tidak ditutup, tapi ditutup. Jadi lubangnya itu tidak ditutup dengan pupuk, hanya dia dibungkus dengan karung goni misalnya, tetap dibiarkan akar baru itu tumbuh. Nah selain itu juga memang harus dipangkas dan sebagainya. Betul. Nah setelah tumbuh itu baru dipindahkan. Apa itu masih dipakai ya Pak ya sistem itu? Masih Bu, masih. Ya. Masih. Itu Ya, bahkan di luar negeri pun masih menggunakan teknik yang sama. Teknik itu ya, oke. Ya, hanya bedanya di kita, di negara tropis, dengan di negara yang 4 musim. Negara 4 musim itu diuntungkan ketika memindahkan itu bisa di musim dingin, di mana ketika itu pertumbuhan tanaman berhenti semua. Dorman ya. Dorman, sehingga mereka bisa dipruning, kemudian dipindah hampir utuh, nanti begitu spring dia sudah tumbuh lagi. Iya. Aduh, menarik sekali Pak Faris. Mungkin ini ada lagi yang akan bertanya. Mungkin ini menarik sekali Pak Faris, nih praktisi sekali nih Pak Faris nih. Ini ada mahasiswa saya juga yang sedang ngambil. Kami ini sebetulnya dulu mata kuliahnya hortikultura Pak, tapi sekarang sudah kita berubah menjadi budidaya Pak. Budidaya tanaman, karena yaitu kita memperkenalkan, tapi tidak ke jenis, memperkenalkan dari mulai pertumbuhan, pertumbuhan tanaman, ya budidaya lah, pembibitan, kemudian perbanyakan tanaman, sampai ke pemeliharaan seperti itu. Cuman kalau misalnya pengetahuan material tanamannya, nama-nama jenis tanamannya itu ada mata kuliah lain gitu. Nah sepertinya nih Pak Faris nih sudah menguasai dari jenis, kemudian dari dari budidayanya juga. Tapi mungkin untuk baik alumni ataupun mahasiswa yang sekarang sedang di kuliah di kita ini, mungkin ada yang menarik gitu dari Pak Faris ini. Ya mungkin dasar yang didapat itu mungkin itu bisa menjadi dasar ya Pak. Mungkin ya, betul. Ya. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin ada lagi enggak? Kalau enggak ada, mungkin kita akhiri. Tapi ada film satu lagi ya Pak ya. Kalau nggak salah ya ada video ya satu lagi. Tutup dulu. Mungkin saya akhiri, tapi nanti mungkin sebelum selesai ada video satu lagi. Nah, jadi di sini kesimpulannya bahwa peran dari hortikulturis itu atau arboris ini sangat berperan dalam bidang arsitek lanskap. Mungkin juga nanti bisa digeluti juga dari seorang arsitek lanskap untuk menjadi ahli dari hortikulturis atau arboris. Nah, ini juga menyangkut kepada bidang perencanaan, perancangan, pelaksanaan, kemudian dan pemeliharaan pada pekerjaan lanskap. Nah, mungkin di sini tadi sudah dipaparkan juga sama Pak Faris bahwa bidang-bidang dari perencanaan, perancangan, kemudian pemeliharaan. Nah, itu mungkin bisa menjadi ide mahasiswa kami juga. Mungkin maaf kalau di sini ya ada alumni, ada orang luar juga. Nah, ini bisa menjadi ide untuk untuk materi daripada seminar atau tugas akhir mungkin. Nah, itu mungkin terima kasih Pak Faris. Pak Faris atas paparan yang sangat menarik. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang atau ya ada kekurangan atau ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga untuk Pak Evan, kemudian Ketua IALI Padianisa, mudah-mudahan masih ada di sini. Kemudian ada Ibu Muzia juga, tuh baru kelihatan. Kemudian di sini juga ada dosen-dosen kami, ada Bu Diti, Bareza nih yang saya lihat. Kemudian ada juga yang Atma ya, tadi sudah disebut sama Mbak Olive. Aduh, jadi senang sekali nih. Bu Anggia Murni. Iya. Ada Bu Anggia Murni juga. Nah, ini Mas Faris, ini sebetulnya saya jadi Mas Faris aja.
Karena karena Saya kenal baik dengan Bu Anggia Murni. itu dari kita bangga nih Pak. Kita itu mahasiswa kami, mahasiswa saya. Bu Muzia juga, Bu Muzia mungkin enggak ya, tapi alumni kami lah Pak. Kami senang sekali gitu. Mereka juga bergerak sudah sangat sukses ya dengan keilmuannya. Ya kami sebagai pengajar di sini sangat bangga dengan Assalamualaikum Bu Anggia. Kemudian siapa lagi nih? Ada siapa lagi ya ini? Mungkin tidak bisa saya satu persatu saya sampai sebutkan. Mungkin dari saya hanya sekian. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih banyak kepada Mas Faris yang sudah menyampaikan materi yang sangat menarik. Mungkin lain kali kita juga perlu lagi ya Pak Evan ya tadi siapa tahu di Pak Evan mau juga memfasilitasi kami di prodi itu ya kita terima saja dan kami juga sangat senang. Mungkin yang lain juga dari yang lain yang memang praktisi di luar ya kami sangat senang sekali gitu bisa terus bersinergi gitu. Itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jangan dulu ditutup karena ini ada video satu lagi. Pak Faris, terima kasih banyak Pak Faris. Sama-sama, Ibu. Terima kasih Bu Muzia, terima kasih Anggia dan dosen-dosen yang lain, terima kasih. Terima kasih Bu Eti atas sebagai moderator. Terima kasih Pak Faris atas pemaparannya. Sebelum mengakhiri acara siang hari ini, izinkan sebelumnya kami mendokumentasikan kembali kami mendokumentasikan kembali Bapak dan Ibu yang pada sesi pertama tidak bisa ikut foto, mungkin pada sesi sekarang bisa ikut foto. Boleh kami mohon Bapak dan Ibu untuk bersedia membuka kameranya, kamera Zoom-nya. Ini ada 2 slide. Terima kasih ya Bapak dan Ibu. Baik, kita akan foto bersama. Ambil posisi yang paling cantik dan paling ganteng Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian. Kita ambil posisi. 1, 2, 3. Slide pertama, senyum. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Ya. Berikutnya slide kedua. 1, 2, dan 3, senyum. Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita akhiri, saya ingin mohon maaf Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak kepada narasumber dan Ibu moderator, serta yang utama kepada Prodi Arsitektur Lanskap Valtel Usakti, Ibu Insinyur Hini Jatiwijaya, dan Pak Eko Adi Setiawan STMT, terima kasih juga kepada IALI, khususnya IALI Jakarta dan juga IALI Nasional, Bapak Dian Heri, dan juga kepada Bapak Ibu peserta yang tanpa Bapak Ibu dan peserta mungkin acara ini tidak berarti. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya mewakili panitia bertugas, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan pada acara siang hari ini. Terima kasih. Sebelum kami mengakhiri acara hari ini, izinkan saya memutarkan video dari Bapak Faris, video seri lanskap horticulture mengenai pohon di Indonesia. Oh ya Bapak dan Ibu, jangan lupa ya subscribe YouTube-nya Pak Faris. Nanti kalau Pak Faris mendapatkan poin-poin dolar, mungkin nanti kita bisa di-share sama Pak Faris. Ya, Bapak dan Ibu. Ya Pak, kita kan target kita dolar Pak, kalau YouTube Pak. Iya, itu sebetulnya hanya sebuah channel saya kepengen ngajar tapi nggak punya tempat, jadi saya ngajar lewat YouTube. Gak apa-apa Pak, dari kecil siapa tahu aja menjadi bukit Pak. Nanti Bapak ingat ya Pak, kalau saya pernah mempromosikan YouTube Bapak, nanti kalau Bapak go internasional jangan lupa ya Pak, di-share ke saya. Oke. Ya, Bapak dan Ibu, sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat, saya memutarkan video Bapak Faris. Setelah itu, tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya mematikan Zoom meeting ini setelah video Bapak Faris selesai.
Terima kasih, waktu dan tempat saya izinkan untuk mempersiapkan. Ya. Sorry. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Faris. Kali ini saya siaran dari Bangka. Ada satu site yang saya dan teman-teman dari tim Ruang Hijau melakukan desain landscape di sini. Dan kami menggunakan lokal konten, pohon-pohon lokal dari Pulau Bangka. Dan ada satu pohon yang terkenal sangat sulit dipindah. Jika dipindah pasti mati biasanya. Tapi alhamdulillah kami memindahkan sekitar 12 batang dan hidup semua. Itu nama pohonnya, nama artinya Leptospermum polygalifolium. Kalau orang di Belitung bilang pohon si kuncung. Di Bangka saya nggak tahu namanya. Kami nyari pohon ini sampai ke daerah Tuing, cukup jauh. Di Bangka sudah cukup langka pohon ini. Dan alhamdulillah berhasil hidup semua. Lalu kemudian area yang saya sedang siaran ini adalah area dekat toilet. Yang diapit 2 ruangan, satu memang area entrance, kemudian di sebelah kanan saya ada ruang pertemuan. Nah, kami mendesain area toilet ini untuk punya pengharum alami, yaitu nah, ini kelihatan nih, di belakang tinding itu pohon si Leptospermum tadi, si kuncung. Dan dicoba ini tadi toiletnya, ternyata harum. Toiletnya harum pandan. Punya pengharum alami lah si toilet ini. Alhamdulillah cukup berhasil desainnya di sini. Nah, di belakang saya ini adalah pohon si kuncungnya. Ini pohon yang baik di Bangka atau di Belitung banyak diburu oleh hobis bonsai biasanya. Karena memang bentuknya cantik sekali. Batangnya pun berkarakter, ya bertekstur. Oke, nanti kita jalan-jalan lagi ke area yang lain ya untuk lihat jenis-jenis apa namanya pohon yang dipakai di area namanya TBS, Taman Bintang Samudra, di daerah Sungai Liat di Pulau Bangka. Oke, itu di belakang. Kita di sini ada berapa jenis tanaman ya? Hanya ada satu pohon pulai di ujung, lalu kemudian di tengah ada pohon Leptospermum ini. Kemudian ada beberapa philodendron, philodendron marble atau philodendron macroglossum, lalu kemudian ada cabai Jawa sebagai ground cover. Nah, itu di bawah itu ada cabai Jawa, Piper retrofractum. Nah, cuman yang saya senang di sini pertama si kuncung berhasil hidup, yang kedua pandannya memberikan aroma yang sangat enak sehingga di toilet nyaman sekali. Oke, kita ke area yang lain lagi. Di belakang saya ini ada, di sebelah kiri saya ada jajaran pohon waru. Ini juga bagian dari desain yang kita kerjakan. Kemudian ada pohon pule di situ. Di bawahnya ada rumput ekor kuda atau Penicetum cetaceum. Lalu kemudian ada satu pohon kelapa yang kita pertahankan tetap hidup, yang ada di tengah-tengah kolam. Tadinya pohon kelapa ini mau disingkirin tapi berhasil dipertahankan. Kita buatkan semacam island di situ dan berhasil tumbuh dengan baik. Nah, ini adalah decknya, di belakang saya adalah bangunannya. Keren loh, bangunan ini dibuat oleh tim arsitek di Associates, landscape-nya oleh tim Ruang Hijau. Nah, kita sekarang ada di area parkir. Area parkir ini ada satu pohon gede, ini pohon bodi namanya Ficus religiosa. Kemarin pohonnya meranggas. Saya sempat ditanyain sama pengelola gedungnya, ini pohon mati enggak? Ternyata enggak, ini sudah keluar terubus yang baru. Tuh ya, daun barunya sudah mulai keluar. Pohonnya memang ficus itu begitu, ficus itu atau beringin. Mereka meranggasnya bukan di musim kemarau tapi di puncak musim hujan. Dia ngeranggas. Entah kenapa, seringkali beringin tuh begitu, meranggasnya di puncak musim hujan. Nah, di belakang saya ada Pak Andi dan Pak Andre tuh, mastermind dari desainnya. Kalau saya cuma bagian tukang milihin pohon-pohonnya dan semak-semaknya aja. Buat hedge di sini kita menggunakan sereh wangi. Memang kecium juga aroma serehnya. Di depan juga begitu. Terus di belakang saya ada pohon terembesi. Nah, ada satu lagi pohon yang saya mau unjukin ke teman-teman, yaitu pohon lokalnya Bangka dan Belitung yang disebut dengan pelawan dan pohon sapu padang. Pohon pelawan itu kita tanam di sini di bagian depan di area entrance. Ada juga pohon
itu jajaran pohon Eucalyptus deglupta yang di belakang sana. Terus ini jajaran pohon sereh ya, ini aromanya wangi sekali pohon serehnya. Nah ini di sini ini pohon pelawan semua ini tanam. Pohon pelawan ini pun kami domestikasi dari area di Bangka ini. Kami cari di area-area yang mau dibuka menjadi kebun-kebun sawit. Terus kemudian pohon-pohon pohon-pohon pelawannya kami selamatin. Alhamdulillah hidup semua. Nah terus ini ada satu pohon lagi yang juga pohon khasnya Sumatera yang namanya tembusu. Kalau orang di Sumatera besar nyebutnya tembusu. Nah nggak gitu kelihatan ya. Nah ini di belakang saya persis pohonnya. Tembusu itu nama latinnya Fageria fragrans. Kalau dia berbunga wangi sekali. Di Senayan di Jakarta ada pohonnya besar. Itu juga bunganya cantik dan pohonnya juga cantik shape-nya. Dan kayunya juga keras. Itu seharusnya jadi salah satu pohon ikonnya Indonesia karena memang endemik, bukan endemik. Originnya salah satunya adalah dari Indonesia. Nah ini pohon pelawan yang kita selamatin dari area yang bakal jadi kebun sawit. Ini Tristaniopsis obovata yang kami tanam di sini. Kalau kemarin kan yang saya temuin di Pagoda Nusantara itu Tristaniopsis merguensis ya. Ini yang Tristaniopsis obovata. Kemudian kita juga pakai rumput ekor kuda, Panicetum cetaceum, dan ada lagi tanaman liar yang kita pakai sebagai tanaman landscape. Itu di belakang saya yang bunganya ungu-ungu tuh, ya, bunganya pada ungu. Itu namanya kalau di orang Sunda bilang harendong. Kalau orang Belitung bilang kartaan. Nama latinnya Melastoma malabatricum. Pohon itu punya khasiat sebagai obat diare. Nah, ini dia yang saya bilang pohon sapu padang. Kayak willow ya. Kayak pohon willow, dia whipping ke bawah gitu daun-daunnya. Nama latinnya Baekea frutescens. Pohon ini daunnya dan bunganya wangi. Daunnya wangi seperti antara wanginya kayu putih dan wanginya jeruk. Daunnya wangi, kemudian bunga juga cantik. Kecil-kecil sih, dia putih gitu, kecil-kecil. Itu ya. Terus dia seringnya dipakai sama para hobiis bonsai untuk pohon bonsai. Batangnya juga bagus, berkarakter, dan juga termasuk salah satu pohon yang sulit dipindah. Gampang mati, gampang ngambek kalau dipindah. Tapi alhamdulillah kita punya beberapa belas pohon di sini dan alhamdulillah hidup semua. Lalu di belakangnya ada pulei. Pulei juga tanaman lokalnya Bangka dan Belitung. Itu juga sebagian hasil domestikasi, sebagian kita beli dari petani di Jawa. Oke, that's it. Itu adalah salah satu karya Ruang Hijau Group di Bangka, ya. Ini namanya Taman Bintang Samudra. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. These doodly Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Saya dari panitia mohon izin untuk mematikan Zoom pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Faris, terima kasih semuanya. Terima kasih kepada IALI Pusat dan tak lupa kepada prodi saya. Terima kasih Mas Faris. Ya, terima kasih Mas Faris. Kita dari Sabang sampai Merauke. Ya, Pak Evan, sukses ya. Ya, sukses semua. Iya, sama-sama. Sukses ya semua. Iya, Ibu. Bapak Ibu, terima kasih. Salam sehat selalu ya Bapak Ibu, terima kasih. Ya, Olive, makasih. Ini kan lagi di mana itu? Nah, loh. Ini kan kayaknya lagi di KBP itu. Jauh, iya. Lagi di sekitar Vimala Hills. Wah, seru nih. Pak Faris, ada permintaan Pak dari sekjur kami Pak. Mungkin Bapak apa nih? Pak Eko nulis Pak. Oh, si Kuncung. Kuncung Pak. Oke, nanti saya carikan ya Pak di Belitung. Tapi jauh banget Pak. Iya, saya punya nursery di Belitung kebetulan. Jadi di Belitung saya punya nursery itu untuk ngumpulin tanaman-tanaman yang mau dibongkar dari area yang bakal jadi kebun sawit. Jadi ada Kratoxylum. Kratoxylum itu yang mirip bunganya mirip bunga sakura. Pak, kok jauh banget di Belitung Pak nursery. Iya,
Karena tanamannya lokal dari situ, Bu. Oh gitu, iya. Bukan sekjen Rahman, dia sekretaris. Gitu. Mohon maaf karena waktu juga tidak memungkinkan, saya izin mematikan link YouTube. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye.